Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Mari bersama-sama malam hari ini sebelum kita beristirahat, kita naikkan pujian penyembahan kita yang terbaik pada Tuhan. Luangkan waktu kita, kalau mungkin engkau masih di jalan, dimanapun itu, mari bersama-sama kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan, anugerah, kasih sayang Tuhan yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami berikan hati kami yang terbaik untuk Engkau. Bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kami. Ini hati kami yang terarah kepadamu. Kami beri yang terbaik karena kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, layakkan setiap kami Tuhan untuk menghampiri tata kasih karunia-Mu. Haleluya, haleluya. Datang menyembah, datang bersyukur. Naikkan syukur mazmur kita di hadapan tatanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau luar biasa Tuhan. Kau selalu menyertai, Kau selalu menuntut kasih-Mu Tuhan. Selalu nyata dalam hidupku, dalam keluarga kami. Kau selalu ada, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih Tuhan, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Amin. Kaulah yang akan ku terima anugerah, kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan, dan Kau terlebih mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Anugerah, kasih dan keselamatan. Lagi katakan, sungguh hati kami bersyukur kepadamu Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan ku terima anugerah, kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Betapa kami mengasihi-Mu Tuhan. Kau yang lebih mengasihi setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami mau lebih dan lebih Tuhan. Oh setiap hati kami, selidiki setiap hati kami Tuhan. Betapa kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Kau sudah membuktikan kasih-Mu di atas kayu salib bagi setiap kami Tuhan. Menyelamatkan kami yang berdosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layakkan setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, sekali lagi kita mau katakan, tiada kata yang dapat ungkapkan
Betapa ku bersyukur Tuhan, Kau layakan ku tuh terima anugerah, kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Malam hari ini kami mau terus bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Setiap pujian kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Anugerah, kasih dan keselamatan sekali lagi nyatakan. Ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan, Kau layakan ku tuh terima anugerah, kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan terima kasih kepada-Mu Tuhan. Dengan kami bersyukur setiap waktu, apapun yang sedang kami hadapi saat-saat ini Tuhan, biar kami mau selalu bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang mau di setiap kehidupan kami, nafas kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sampai detik ini, sungguh karena Engkau baik, teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mau katakan, ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami berharga di mata-Mu. Kami diciptakan sempurna, mulia di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang melayakkan setiap kami, tebus setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Kami lunas dibayar di atas kayu salib Tuhan. Kau sudah membuktikan kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Malam hari ini Tuhan, kami membalas kasih-Mu dengan memuji menyembah-Mu dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Ketulusan hati kami, rasa syukur kami Tuhan, sepanjang umur hidup kami Tuhan. Kami beri yang terbaik Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuat kami berharga. Terima kasih. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur
syukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku selalu, selalu dan selalu. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini kami boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan terus pimpin kami berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Kami membuka hati kami bagi firman Tuhan karena kami percaya hanya firman Tuhan yang sanggup menuntun hidup kami. Berapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Dan kita akan sama-sama melanjutkan bacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Debbie, saya Ibu Widya dari Jogja. Saya mau bersaksi tahun 2023 yang lalu, ya rambut saya mengalami kerontokan yang hebat. Padahal selama ini saya tidak pernah mengalami rambut rontok. Saya sangat takut sekali, lalu saya pergi ke dokter kulit. Dan dokter bilang ini penyebabnya faktor dari dalam. Waduh, mendengar hal itu saya semakin takut. Dan iblis mulai mengintimidasi saya dengan hal-hal yang macam-macam. Ya, saya semakin takut. Saya mengalami ketakutan, ya. Dokter beri saya salep untuk dipakai pagi dan malam. Saya memakai salep itu justru rontoknya semakin parah. Bukannya berhenti tapi semakin parah. Akhirnya saya menelpon dokter itu, katanya berhenti dulu, ya, hentikan dulu salepnya. Saya sampai takut sisiran, Bu, karena kalau disisir, rontoknya banyak sekali. Apalagi kalau mau keramas, saya sangat ketakutan. Rambut saya di lantai kamar mandi itu pasti sangat banyak. Sampai saya tidak berani pakai salep apalagi apa-apapun. Saya hanya berdoa kepada Tuhan dan saya percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saya. Tuhan sanggup menghentikan kerontokan rambut saya. Setiap keramas dan sisiran saya selalu bernyanyi. Saya perkatakan, bahkan sehelai dari rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Saya imani itu dan saya selalu berdoa. Saya bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan. Kalau sekiranya ada dosa dan sesuatu yang mungkin saya tidak sadari, yang itu tidak berkenan di hati Tuhan, ampuni saya. Puji Tuhan, Bu, ya. Saya terus melakukan itu berangsur-angsur, rontok di rambut saya berhenti, bahkan mulai tumbuh lebat lagi tanpa menggunakan obat apapun. Wow, Tuhan baik, sangat baik, ya. Tetaplah kita andalkan Tuhan dalam segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikianlah kesaksian saya. Semoga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Iya, luar biasa ya kesaksiannya. Pergi ke dokter justru semakin rontok rambutnya. Dan ya pasti semua orang akan ketakutan kalau sisiran atau mandi itu di kamar mandi penuh dengan rambut, ya. Dan puji Tuhan Ibu selalu kalau mau sisiran atau keramas nyanyi, ya, bahwa tidak sehelai dari rambutku pun jatuh tanpa seizin Tuhan. Dan berdoa memperkatakan firman Tuhan, ya, sehingga melihat mujizat semuanya kembali normal, bahkan tumbuh kembali lebat tanpa obat apapun. Wow, puji Tuhan, Tuhan kita dahsyat dan luar biasa, itulah Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan. Hari ini sudah di Amsal 27. Ya, Amsal 27, tanpa terasa ya kita terus membaca firman Tuhan. Dan hari ini kita sudah masuk di Amsal 27. Kita mulai baca ayat yang pertama. Janganlah memuji diri karena esok hari,
karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jangan memuji diri karena besok hari, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Bahkan untuk hari ini pun kita tidak tahu. Karena itu jangan memuji diri untuk besok hari. Kita harus terus percaya, mengandalkan Tuhan dan berkata jika Tuhan izinkan, ya semuanya karena anugerah Tuhan. Kita perlu saudara memperkatakan begitu. Misalnya saudara punya rencana, oh besok saya tuh rencana mau beli ini, mau beli itu. Ya tapi semua karena anugerah Tuhan. Itu artinya kita tidak memuji diri, tapi kita memuji Tuhan. Jangan pernah memuji diri karena esok hari. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari itu. Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita, Tuhan yang merancangkan segala sesuatu. Karena itu jangan pernah memuji diri kita sendiri, tapi biarlah kita terus memuji Tuhan dalam hidup, dalam setiap rencana-rencana kita. Ayat 2, biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Kalau ada pujian, biarlah pujian itu datang dari orang, bukan dari mulut kita yang memuji diri. Tapi orang lain yang tidak kita kenal yang memuji kita, itulah pujian yang sesungguhnya saudara ya. Tapi juga jangan kita terbuai dengan pujian orang. Ya sebaliknya kembalikan semua pujian itu untuk kehormatan bagi nama Tuhan. Kalau dipuji jangan lupa bilang puji Tuhan. Orang puji apapun, wah kamu tambah cantik ya, puji Tuhan. Kamu ini ya, puji Tuhan. Karena kadang-kadang juga pujian orang itu kalau kita terlalu menikmati bikin kita juga bisa sombong. Ya, ayat yang ketiga dikatakan batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Ayat ini berkata batu itu berat, pasir juga berat. Tapi lebih berat lagi kalau kita sakit hati terhadap orang bodoh. Ya, siapa orang bodoh itu? Orang yang tidak mengerti firman Tuhan, orang yang tidak mengerti kebenaran. Kalau kita sakit hati sama orang yang tidak bertobat, maka kita bodoh. Ngapain kita sakit hati sama orang yang memang tidak mengenal kebenaran? Ya, jangan saudara, walaupun saudara dikata-katai, saudara diapain, belajarlah untuk terus melepaskan pengampunan. Karena dikatakan pasir itu berat, batu juga berat. Tapi lebih berat lagi sakit hati kepada orang bodoh. Ngapain kita memikul sesuatu yang berat di hidup kita? Karena kita sakit hati sama orang bodoh. Siapa orang bodoh? Itu bisa jadi ipar kita yang gak bertobat, mertua kita yang gak bertobat, orang di sekeliling kita yang gak bertobat, mereka itu melukai kita, mereka ya mengata-ngatai kita, memfitnah kita, memperlakukan kita dengan tidak adil. Tapi bagian kita jangan sakit hati kepada mereka. Karena itu namanya bodoh. Lepaskan pengampunan supaya kita ini terus menjadi orang yang bijaksana. Ayat 4, panas hati, kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Ya, panas hati, kejam, murka melanda. Tapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Ya, cemburu itu lebih parah daripada orang yang marah, orang yang kejam, ya, orang yang murka. Cemburu itu ya iri hati kepada orang lain. Cemburu itu tidak suka melihat orang diberkati. Ayat ini bilang panas hati, kejam, murka itu lebih ringan daripada orang yang cemburu. Iri hati dengan orang, ya, kesuksesan orang, kesuksesan tetangga. Kita belajar untuk tidak menjadi orang cemburu. Ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada ya kasih yang pura-pura saudara. Ya, kalau kita ditegur orang yang nyata-nyata lebih bagus daripada orang yang di depan ngomong manis ternyata di belakang malah menusuk. Ya, jadi kalau saudara ditegur oleh seseorang, terimalah teguran itu sebagai kasih yang nyata-nyata. Ya, teguran yang nyata-nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi, yang pura-pura mengasihi padahal di belakang menjatuhkan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kalau dia memang sahabat, dia memukul dengan maksud baik. Memang tidak semua orang bisa menerima pukulan, tapi pukulan seorang sahabat itu dengan maksud baik. Dia mungkin tegur kita sakit hati, tegurannya tuh kayaknya keras, tetapi untuk kebaikan kita. Ya, siapa lagi yang bisa menegur kita saudara kalau bukan orang yang mengasihi kita? Ya, sebaliknya
lawan itu mencium dengan berlimpah-limpah padahal niatnya busuk. Jadi saudara mau yang mana? Yang memukul secara terang-terangan, kasih menegur terang-terangan, daripada yang bermulut manis mencium tetapi ya maksud di belakangnya itu adalah tidak baik ya. Jadi jangan saudara ya mau yang hanya manis-manis saja. Ayat 7, orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Orang kalau sudah kenyang, madu pun diinjak-injak, dibuang karena sudah kenyang. Tapi bagi orang lapar, yang pahit pun dirasakan manis, saudara ya. Artinya apa? Bagi sebagian orang yang memang mau bertumbuh dalam kebenaran, mengejar kehendak Tuhan, sekalipun mungkin kita diizinkan mengalami hal-hal yang pahit, ya itu dapat menjadi manis ketika kita ini terus lapar dan haus akan firman dan kebenaran. Ayat 8, seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Ayat 9, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Minyak dan wangi-wangian itu menyukakan hati, tetapi penderitaan itu merobek jiwa. Ayat 10, jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Jangan datang di rumah saudaramu ketika engkau lagi dalam keadaan malang. Karena lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Artinya apa saudara? Biarlah keluarga kita tahu hanya yang baik dari kita. Bukannya kita mau munafik. Tapi jangan menyusahkan mereka dengan kesusahan kita. Banyak orang ketika sedang malang cari orang tuanya. Curhat, pergi ke rumah orang tuanya, cerita tentang kesusahannya. Kasihan orang tua yang diceritain kesusahan, jadi ikut susah hati. Ya, datanglah pada mereka ketika engkau bersuka cita, supaya mereka juga bersuka cita melihat keadaanmu. Ya, karena lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Kalau tetangga kau pengen menceritakan sesuatu ya sama tetangga. Kalau saya mengajarkan malah ya nggak usahlah curhat-curhat sama orang. Kalau bisa cukup curhat sama Tuhan, karena Tuhanlah yang paling melihat, maha tahu dan yang sanggup menjawab. Kita curhat ke orang juga tentang kemalangan kita buat apa? Manusia nggak bisa tolong. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin saudara. Karena itu tetaplah percaya, tetaplah berharap dan tetaplah setia kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat malam ini. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk setia kepada Tuhan, untuk setia berpegang pada firman-Mu, untuk setia berpegang pada janji-Mu, agar kami melihat kebahagiaan ketika kami sungguh-sungguh berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus setia mencari wajah-Mu, mereka yang terus setia mencari kehendak-Mu, agar supaya hidup mereka boleh senantiasa ada di dalam perkenanan-Mu. Beri kekuatan bagi siapa mereka yang mengalami masalah, kemalangan atau apapun. Biarlah kami terus mencari Tuhan dan bukan mencari manusia. Sesuai dengan apa yang firman-Mu katakan, agar hidup kami diberkati. Sembuhkan siapa yang sakit, biarlah kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Kalau ada dosa, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami. Kami berdoa untuk setiap mereka juga yang mengalami masalah dalam keluarga, biar pemulihan demi pemulihan terjadi, suami, istri, dan anak dipulihkan Tuhan. Yang mengalami masalah dalam keuangan, pekerjaan, Tuhan pulihkan kembali keuangan kami, pekerjaan kami, biarlah Tuhan, bahwa kami semakin mengerti kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Yang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Yang mencari jodoh juga Tuhan pertemukan dengan jodoh yang dari Tuhan. Yang masalah dalam hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Asal kami mengandalkan Tuhan. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembelian terbaik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, biar lawatan Tuhan tercurah dari Sabang sampai Merauke.
Pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang takut akan Tuhan. Bapak Presiden Pak Prabowo Gibran, seluruh jajaran menteri yang ada punya roh takut akan Tuhan sehingga mereka melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Berkati juga Bapak, mulai dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah atas Indonesia. Orang-orang bertobat, berbalik datang kepada Tuhan. Juga semua negara-negara di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, lawatan Tuhan tercurah sehingga pertobatan terjadi. Berkati rencana kami jemaat Mezbah Doa yang akan berangkat ke Israel nanti. Tuhan memberkati, beri keadaan yang terbaik semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kami semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kami dan nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.